Oke, jadi siapa dulu Mas yang mulai Mas yang sharing, Mas dulu atau saya dulu? Nggak apa-apa, bebas aja. Kayaknya Mas aja dah, kayaknya Mas lebih itu kan di sana lebih lebih wow gitu. Jadi saya dulu nih yang Heeh. di awal sharing. Oke, nah mungkin pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu ya Mas ya, Mm-mm. mungkin biar lebih mengenal satu sama lain gitu kan, Iya benar. lebih enak gitu, Benar. lebih enak gitu kan, lebih enak. Mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu ya Mas ya, mungkin nama lengkap saya Rizky Putra Subagja. Mm-mm. Sekarang lagi di Saudi gitu kan, sedang melanjutkan studi di Saudi gitu. Kalau di Saudi di Universitas di Al Jaub Saudi Arabia. Mm-mm. Nah mungkin Mas bertanya-tanya di mana sih lokasinya Al Jaub University. University itu kan bertanya-tanya karena kebanyakan orang itu mengenal itu hanya di kota-kota besar. Ya benar. Benar Mas, kebanyakan nih orang-orang di Indonesia yang mengenal universitas di Saudi itu kebanyakan kota-kota besar seperti Riyadh, Jeddah, Madinah, atau Mekah di Ummul Qura. Mm-mm. Benar. Nah, benar kan? Mungkin saya akan merilis lokasinya itu di mana gitu, lokasinya itu di mana gitu kan, lokasinya di mana? Lokasinya itu kalau jauh itu di ujungnya Saudi mas. Mas bisa mungkin nanti saya share lokasinya di mana. Itu lokasinya di perbatasan dengan Jordania. Lokasinya itu perbatasannya itu kotanya itu perbatasan dengan negara Jordania. Mm-mm. Buat kenangan Britania ya. Ya, jadi kalau misalkan terletak seperti Kalimantan, Malaysia, seperti itu Ah, mas. benar. Kalimantan, Malaysia. Nah itu kan kita ambil contoh saja yang simpel gitu kan, Mm-mm. lokasinya Kalimantan, Malaysia. Kalau misalnya kalau Kalimantan ke Malaysia pakai mobil aja bisa kan. Sama Mm-mm. di sini pun kalau misalnya ke Jordania cuma sekitar 4 atau 5 jam itu udah nyampe, Oh, 5 jam udah nyampe. dari Al Jaud ke Yordania ya. Iya 5 jam, Agak dekat gitu banget ya. 5 jam. Ya dekat banget, Ah, Awal dekat banget. awal mula bisa sampai cerita sedikit nih. Awal mula bisa sampai ke Arab Saudi itu gimana? Oh, ini nih seru, menarik ini, Menarik nih. menarik ini pembahasannya. Mungkin saya berbicara pengalaman, gitu kan, berbicara pengalaman ya mas ya, Mm-mm, benar. berbicara. Oke, mungkin pertamanya ketika ada salah satu kalau di kita bicaranya pengumuman ya, bukan pengumuman, jadi ada sesuatu yang ada waktu itu universitasnya itu banyak mas, pilihan itu banyak, ada yang di Riyadh, ada yang di Singapura, ada yang di King Abdul Aziz. Waktu itu tuh yang di Jeddah, Mm-mm. Itu awal yang di mula Jeddah sebelum mau berangkat ke Arab Saudi ya? ya mas. Jadi ada pilihan waktu itu, ada pilihan gitu kemana. Nah kalau bicara pilihan, sebenarnya Universitas Al Jaub ini adalah universitas terbaru mas di Saudi. Bisa Ah, dibilang baru, mm-mm. baru mas. Bisa dibilang baru. Universitas ini baru di Saudi Arabia gitu kan. Nah waktu itu tuh mau di Jeddah, cuman yang menjadi kandungannya waktu itu di Jeddah itu karena waktu itu ada kekurangan dokumen mas, Mm-mm. ada kekurangan dokumen. Seperti halnya mas waktu itu mau ambil beasiswa di Riyadh, tapi mas menuliskan bahwa udah dapat beasiswa di Rusia, Nah, lagi mas seperti itu. lanjutannya. Nah ada hal seperti itu ada dokumen gitu kan, ada pelengkapan dokumen gitu kan. Nah saya waktu itu sharing mas, sharing dengan mencari-cari info gitu kan di media sosial, Mm. di YouTube gitu kan, dalam artian bagaimana sih kalau misalkan kita dapat beasiswa penuh atau misalkan seperti apa untuk bisa kuliah di Saudi Arabia gitu kan. Saya cari infonya di media sosial waktu itu Mm. tuh di berbagai media sosial saya mencari informasi. Nah ada beberapa universitas, ternyata ada beberapa waktu itu yang universitas di Saudi itu bukan hanya di Jeddah, di Riyadh, yang waktu itu saya belum belum mengetahui secara detail gitu Mm. masih universitas mana aja nih di Saudi yang benar-benar ada gitu kan. Ya, benar. Ternyata masih di berbagai belahan Saudi itu ternyata banyak mas, di daerah-daerah lain juga banyak, Heeh. di daerah lain juga banyak mas. Ketika saya nyampe di sana, di sini itu ternyata banyak mas,
seperti di Tabuk, di daerah Aba, di daerah Taif, dan daerah-daerah lain gitu kan. Itu banyak sekali mas, banyak sekali. Di Al Zaud sendiri tuh ada juga kayak peninggalan-peninggalan sejarah-sejarah, banyak juga ya. Kalau peninggalan sejarah mungkin di kota-kota besar mas. Kalau misalkan kalau kita berbicara mengenai tempat-tempat bersejarah itu seperti di kota Taif, di Madinah. Kalau Madinah udah jangan ditanya, itu tempat bersejarah bagi kita semua. Iya, benar. Bersejarah bagi kita semua. Nah kalau misalkan tempat-tempat bersejarah, alhamdulillah mas, kalau ngomongin tempat bersejarah di Saudi udah saya kunjungin satu persatu tempat-tempat bersejarah muslim, khususnya bagi saya gitu kan. Udah pernah ya? Alhamdulillah mas. Jadi kalau misalkan tempat muslim ya mas ya, saya sedikit menceritakan ini gambaran saja gitu kan, bagaimana sih tempat muslim di sini gitu kan. Kita sharing aja, sharing session gitu kan. Ya, benar. Sharing session gitu kan, nanti kan mas juga menggambarkan bagaimana sih ada tempat wisata di Rusia, bagaimana mungkin bisa nanti saya bisa disimpulkan. Jadi saya ada gambar, oh ternyata di Rusia tempat-tempat bersejarah Islamnya ada loh seperti ini. Jadi wawasannya lebih terbuka gitu. Nah itu. Nah kalau misal bicara kota-kota sejarah di Saudi Arabia ya mas ya, kalau bicara ini kita ambil di salah satu kota besar gitu ya, di Mekah. Nah ini mas menarik mas, waktu di Mekah ini menarik sekali. Waktu first time saya ke Mekah umroh, waktu nyampe ke sini beberapa bulan kemudian saya dapat kesempatan untuk umroh. Itu gratis tuh? Cuma-cuma? Ya, gratis. Kalau di sini bilangnya itu majena. Jadi majena itu gratis gitu bilangnya orang sini gini. Itu khusus buat pelajar. Bilangnya kayak gitu. Ya mas, gratis mas. Jadi kita tinggal ambil kain ihram, terus daftar persyaratan seperti apa, nanti kita langsung berangkat. Misalkan tanggal segini, saya mau berangkat umroh, nanti tapi harus daftar dulu mas sebelumnya. Jadi kita pihak kampus itu kan menyiapkan siapa aja mau umroh tanggal sekian, jadi kita bareng ke sana gitu. Nah kalau misalkan di Mekah ya mas, ketika nyampe ke sana ke Mekah, alhamdulillah mas, saya nangis mas. Nyampe kota Mekah saya nangis. Kenapa tuh nangis? Nangis mas. First time bagi saya, pengalaman hidup paling mungkin yang pertama bagi saya gitu kan. Saya berpikir dulu tidak mungkin lah saya bisa berangkat ke Mekah. Nggak mungkin saya bisa dapat kesempatan untuk beribadah di Mekah langsung berpas lihat ya bang kita. Awal itu mas. Lanjut aja. Jadi gini mas, pas pertama nyampe ke kota Mekah itu kan waktu sebelum pandemi ya mas, kita bicara sebelum pandemi nih. Karena kalau sudah pandemi nanti saya bicarakan lagi, berbeda suasananya, berbeda. Situasinya berbeda. Nah dulu itu pas sampai itu kan kita ke hotel dulu, nyimpan barang-barang kita. Nah karena sebelum melanjutkan ke perjalanan kota Mekah, kita udah pakai ihram duluan mas. Jadi di bis itu namanya di mikot. Nah kita ke mikot dulu mas, kita mandi wajib dulu. Sudah disediain itu ya? Iya, mandi wajib dulu. Sekalian kita diganti pakaiannya karena mikot yang warna putih itu. Berarti sebelum berangkat ke Saudi itu sebelumnya ada mengharapin buat ke Mekah atau untuk studi aja? Nah, kalau misalkan ke Mekah itu kan banyak sekali mas. Kalau misalkan kan di universitas ini Anda akan dapat kesempatan umroh, akan ada kesempatan naik haji, itu ada plus-plusnya gitu kan. Ada plus-plus gitu. Nah, waktu itu tuh saya nggak pada martian berharap bisa dapat umroh dalam artian sangat cepat gitu, dalam waktu sangat cepat. Beberapa bulan kemudian dikasih kabar katanya kalau mau umroh nanti kasih data gitu. Nah nanti direkap datanya siapa aja yang mau umroh gitu kan. Ternyata waktu itu saya masih nggak percaya gitu, deg-degan gitu. Dalam artian ini kesempatan saya pertama, bagaimana saya bisa umroh gitu kan. Saya kesempatan pertama gitu kan bisa umroh gitu kan, dengan rekan-rekan kita semua gitu kan. Ada rekan-rekan dari Suriah, ada rekan-rekan dari Mesir gitu kan. Kita sama-sama umroh ke sana gitu kan. Sama-sama umroh gitu kan. Sama-sama umroh, karena mungkin kalau umroh itu hadiah lah mas lah.
Mm-mm. bagi kita semua untuk mahasiswa Indonesia, umroh itu udah jadi hadiah gitu. Mungkin dari beberapa pelosok universitas manapun di Saudi, umroh itu menjadi hadiah bagi kita semua mas. Itu dan sebelum berangkat ke Saudi itu, apakah sebelumnya pernah ngarapin untuk umroh atau cuma sekedar study doang ke Arab Saudi? Karena ada juga nih kan teman saya kan, Nah, ada mas teman saya kan orang Bangladesh kan ya, kuliah di Rusia bareng sama saya. Cuman pas sudah dia dapat informasi dia lolos beasiswa di King Abdul Aziz University, akhirnya dia mengundurkan diri untuk belajar di Rusia dan dia lanjut ke Arab Saudi untuk katanya buat umroh dalam ilmu agama. Nah kalau mas sendiri kayak gimana cerita? Kan pasti lebih menarik juga nih. nah kalau misalnya seperti itu ini menarik sih. Karena waktu itu mungkin saya pengen, umur saya masih muda, saya pengen mencari pengalaman lebih mas, wawasan lebih, mencari wawasan lebih, pengalaman lebih yang dimana akan merubah cara berpikir saya nih. Saya harus cari universitas, walaupun misalkan orang-orang berbilang lu nggak mungkin deh bisa kuliah di luar negeri, cemoohan itu ada aja, cemoohan itu ada aja gitu ya. Saya waktu itu bertekad ingin kuliah, saya mencari info di berbagai media sosial, dan kebetulan waktu itu saya ke waktu itu di pesantren itu ada yang waktu itu ada yang di Maroko mas, di Maroko, di Al Azhar, terus di Tunisia sama Saudi Arabia. Nah itu ada 4 negara mas, ada 4 negara pilihan. Mungkin mas lebih tahu detailnya seperti apa itu kan, beberapa itu kan detailnya lebih tahu kan. Nah ada 4 pilihan itu mas, dan persyaratannya berbeda-beda mas. Persyaratannya beda-beda, nggak semuanya mutlak sama, enggak, persyaratannya nggak mutlak sama. Nah waktu itu saya ambil, asalnya saya mau ke Maroko gitu kan, cuman waktu itu ke Maroko itu udah penuh mas, kuotanya udah penuh waktu itu tuh, udah penuh, agak penuh gitu kan, untuk orang Indonesia yang waktu itu yang daftar waktu itu udah, maksudnya kuotanya udah penuh gitu kan. Nah saya waktu itu lanjut ke, ya udah Saudi aja gitu kan. Di Saudi ada beberapa universitas gitu kan, ada beberapa universitas yang mana saya coba gitu kan, dan waktu itu gagal mas, di Jeddah itu gagal, nggak keterima lah kasarnya, keterima gitu kan. Nah saya nyoba di Universitas Al-Job ini, dan ada lokasinya secara detailnya seperti apa universitasnya, gambar universitasnya sudah ada secara detail. Saya nyoba daftar di sana mas, udah daftar dan nyoba, persyaratannya udah lengkap semuanya, udah coba. Nah pengumuman bahwa kelulusan peserta ini mungkin agak lama mas, waktu itu. Kalau di King Abdul Aziz setahu saya setahun ya, kalau di Al-Jaud berapa? Nah kalau di Al-Jaud ini lebih lama lagi mas, lebih lama lagi mas. Karena universitas ini terbilang baru, universitas ini terbilang baru mas. Jadi waktu itu pengumumannya lumayan lama, mulai menguras keringat juga gitu kan. Udahlah gitu kan, kalau misalkan keterima ya gimana, waktu itu soalnya sebelumnya saya udah nggak keterima di universitas di Jeddah atau di Riyadh gitu kan, keterima, jadi udahlah pasrah aja seperti apa gitu kan. Nah jelang 1 tahun, sekitar 1 tahun 5 bulan atau 1 tahun 6 bulan gitu kan, saya coba mas ngecek gitu kan, apakah saya keterima atau tidak di universitas itu kan. Saya coba iseng mas, sebenarnya iseng gitu, cek ya udah keterima enggak, ya udah nggak apa-apa gitu kan, nggak keterima gitu kan. Nah saya coba cek, waktu itu belum ada mas, hasil pengumumannya belum ada. Ya udah saya tunggu lagi gitu kan. Nah selang 2 bulan kemudian saya cek lagi, mungkin saya waktu itu kurang fokus melihatnya atau seperti apa. Itu sebenarnya ada nama saya, cuman saya kurang fokus mas. Itu di mana? Saya liatin gitu kan.
Saya nggak ada kata saya itu. Heeh. Ternyata nama saya itu paling bawah, Mas. Bawah. Paling bawah. Heeh. Saya kurang fokus. Itu di yang di Al-Jaud ya? Tapi saya waktu itu kurang fokus, Mas. Itu yang di Al-Jaud ya, Mas? Iya, Ah, oke. yang Berarti di nunggu Aljaub, Mas. berarti nunggu sekitar 1 tahun lebih ya? Gimana? Iya, Cepatnya? 1 tahun. Ah, Iya, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Terus nunggunya itu sekitar, ya kan Mas sendiri di Aljaub University. Di mana? Di King Abdul Aziz itu kan setahun lebih, Mas. Terus gimana Ramadan sekarang di sana? Apakah serami seperti di pusat kota seperti di Mekah atau memang beda? Kan kalau saya lihat dari geografinya kan Al-Jaud itu agak berbatasan dengan Yordania. Nah, Mas sendiri gimana kalau gitu tanggapannya? Nah, kalau gimana di Aljaub dengan kota-kota besar di Saudi Arabia mungkin sangat berbeda, Mas. Mungkin sangat berbeda. Mungkin sangat kalau misalkan sebenarnya sebelum pandemi COVID ini saya sering melakukan kunjungan, Mas, ke beberapa daerah di Saudi, beberapa kota di Saudi. Nah, karena seperti sekarang dengan peraturan yang ketat, dan saya stay at home aja lah, rumah gitu kan, untuk menjaga situasi yang nggak saya inginkan juga gitu kan. Nah, karena Mas gini ya, kalau mengenai peraturan saya bicara peraturan itu di sini super ketat, Mas. Peraturan dari pemerintah Saudi untuk mencegah di mana ini sangat ketat. Bahkan nih, Mas, ya, masker aja kita pakai masker nih, tapi maskernya kita melorot ke bawah, jadi hidungnya ketutup, itu didenda, Mas, sekitar 1.000 real. Itu sampai sekarang masih berlaku? Masih berlaku sampai sekarang. Bahkan untuk ke Mekah pun, kalau misalkan sekarang nih kita mau berangkat ke Mekah, itu, Mas, peraturan ketat banget, Mas. Peraturannya ketat banget, nggak bisa sembarangan masuk. Sembarangan masuk, Mas. Ketat banget, Mas. Jadi kalau kita mau masuk ke sana harus ngisi biodata, harus ngisi ini itu. Nah, di sini tuh ada namanya, Mas, aplikasi namanya Tawakalna. Nah, Tawakalna ini, aplikasi ini di mana kesehatan kita dipantau, Mas, apakah kita sudah divaksin atau kita kena COVID atau enggak. Di Tawakalna itu semuanya COVID, Mas, data-data pribadi kita ada di aplikasi itu. Ketahuan. Nah, kalau misalkan kita nggak punya aplikasi itu, kita tidak bisa ke supermarket nggak bisa masuk, ke rumah sakit nggak bisa masuk, kemana-mana nggak masuk, bahkan ke masjid pun harus pakai Tawakalna itu, aplikasi itu. Jadi petugasnya melihatkan di HP kita bahwa kesana ini ada aplikasi ini, kita diperbolehkan masuk. Jadi kalau tanpa aplikasi itu kemana-mana sekarang ini nggak boleh masuk, Mas. Jadi kita kayak bukti bahwa kita ini sehat ya, nggak apa-apa gitu. Gimana, Mas? Berarti aplikasi itu untuk membuktikan bahwa kita tuh bebas, nggak ada kenapa-napa gitu ya? Ya, jadi aplikasi itu dalam artian kan kemarin saya waktu udah divaksinasi udah. Nah, jadi ketika udah vaksin itu otomatis masuk ke datanya ke aplikasi itu, Mas, bahwasannya kita udah divaksinasi tahap pertama. Itu dalam bentuk scanner ya, Mas? Atau gimana? Enggak. Ya, jadi udah masuk, Mas, datanya. Jadi udah ada kelihatan jelas. Udah kelihatan jelas bahwasannya kita udah divaksinasi tahap pertama. Enggak, dalam artian enggak pernah kontak dengan orang yang sudah kena COVID. Jadi udah ada di dalamnya, Mas. Oke. Dan sedikit cerita nih tentang itu kan saat pandemi, Mas, ya. Nah, kalau misalnya itu kalau misalnya sekarang pun juga masih berlaku kayak gitu ya, kalau Mas mau pengen ke Jeddah harus pakai itu juga ya? Nah, iya, Mas. Nah, saya sebelumnya bilang kalau sebelum pandemi ini di bulan Ramadan ini saya suka safari ke beberapa kota di daerah Saudi gitu kan, sebelum pandemi ini. Nah, ketika sudah pandemi ini, ya mungkin itu, Mas, peraturannya ketat. Jadi ada beberapa checkpoint di perbatasan kota. Jadi kalau kita mau berkunjung ke salah satu kota ini harus punya data pribadi, harus ada melengkapi dokumen gitu kan, jadi agak ribet lah
gitu kan. Kalau misalkan kita mau ke beberapa kota gitu kan. Jadi pada hakikatnya kalau misalkan kita sekarang mau misalkan ke kota Mekah, ke kota Madinah harus dengan persyaratan yang ketat gitu. Kalau misalkan kita tidak melakukan mengisi biodata atau tidak mengisi persyaratan yang tepat, yang benar, itu bisa kena denda mas. Dendanya, jangan main-main mas. 10.000 real mas, 45 juta mas, 50 juta, itu dendanya. Selain Itu dendanya orang-orang kaya semua ya. Luar biasa. Selain udah pernah jalan-jalan ke Jeddah, Arab Saudi, kemana aja mas kalau boleh tahu? Katanya saya dengar-dengarnya pernah ke Korea juga ya. Aduh. Iya. Ya kalau misalkan kalau bicara nih, kalau bentar ya mas ya, bentar. Nah gimana mas pertanyaannya mas, bisa dilanjut? Nah tadi wah habis baterai kayaknya itu. Iya. Selain udah pernah jalan-jalan ke Jeddah, kemana aja lagi mas udah pernah dikunjungi? Pasti menarik banget ya. Nah kalau misalnya nih selama di sini sebelum pandemi nih ke Jordania udah berapa kali, soalnya dekat banget. Udah berapa kali itu ke sana bebas, gitu kan. Visa ya? Bebas visa seperti ke Indonesia, Malaysia, Singapura. Dan itu kalau visa dari Arab Saudi udah bisa ke Jordania? Bisa. Okay. Bisa seperti itu. Jadi dan lanjut lagi mas. Nah, tapi sebelum saya ke sini mungkin ya menarik juga kita membahas ini seperti Mas tadi bilang. Apakah di Korea? Nah, kalau di Korea ini waktu itu lulus, namanya ada Mas, waktu lulus sekolah itu namanya Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Nah, waktu itu ada pertukaran pelajar Mas. Kalau waktu itu kalau ada istilah ada magang ke Jepang. Nah, waktu itu tuh ada Mas 1 tahun kita belajar di universitas di Korea. Jadi pertukaran pelajar gitu, kayak pertukaran pelajar, orang Korea belajar di sini, orang kita belajar di sana. Iya benar. Nah, itu sensasinya luar biasa Mas. Bagi kita waktu itu pemula yang belajar di luar negeri, waktu lulus sekolah banget kita belajar ke luar negeri gitu, bagi kita wah sesuatu banget lah, hal-hal luar biasa gitu kan. Bagi kita pengalaman pribadi kita untuk menambah pengalaman dan wawasan dan jam terbang kita loh. Itu tuh pas sebelum berangkat ke Saudi ya, udah pernah ke Korea? Ya sebelum berangkat ke sini gitu kan, berangkat ke sana gitu kan. Waktu itu tuh di daerah saya waktu itu di Busan Mas. Busan. Di Busan. Kota juga itu ya? Kota kedua terbesar di Saudi setelah Seoul. Berapa bulan di sana? Hampir 10 bulanan Mas. 10 bulanan ya. Jadi selama tukaran pelajar itu mempelajari kayak budaya ya atau apa lagi? Nah, kita mempelajari budaya, mempelajari kultur orang-orang tersebut. Apa sih yang bisa diterapkan orang-orang sini dengan diri kita? Hal-hal positif apa yang bisa kita dapat di sini? Pembelajaran apa yang bisa kita dapat di sini? Gitu. Tapi kebanyakan waktu itu yang fokus itu dari sekian yang berangkat ke Korea waktu itu, yang fokus itu cuman 5 orang. Ya selebihnya jalan-jalan aja Mas. Jadi ketika masuk pembelajaran mereka itu kurang fokus. Jadi karena mungkin suasananya bagi remaja gitu ya, main ke sana di kota-kota besar gitu kan, melihat gedung-gedung transportasi yang mewah, yang megah gitu kan, berbeda dengan di Indonesia. Jadi kebanyakan waktu itu tuh yang waktu itu sedikit agak dikasih warning juga Mas, jadi jangan fokus untuk jalan-jalan katanya. Jadi ambil sebanyak-banyaknya kesempatan ketika belajar di sini, ambil kesempatan itu, ambil momentum itu, ambil kesempatan itu, jangan sia-siakan. Itu dari orang Korea ya? Ya, orang Korea gitu. Orang Korea gitu kan. Nah, waktu itu tuh Hakyo namanya, itu universitas itu Hakyo gitu namanya. Nah, waktu itu
gimana Mas ya, kalau kita bicara gimana sih pembelajaran di sana dengan orang-orang kita mungkin lebih ke di sana disiplin Mas. Orang-orang Korea itu disiplin. Disiplinnya. Disiplinnya ketat. Makanya negaranya maju itu karena orang-orangnya disiplin Mas. Dan hampir sama kayak Jepang ya, atau beda? Hampir sama dengan Jepang, orang-orangnya sama disiplin. Orang-orangnya disiplin, penuh dengan dedikasi dan tanggung jawab ketika mengerjakan sesuatu. Nggak asal-asalan gitu. Oke. Pantasan negaranya maju ya. Nggak asal-asal. Ya, itu jadi ada perbedaan yang mencolok di sana, Mas. Apa yang bisa kita terapkan di negara sana, apa yang bisa diterapkan di negara kita gitu kan. Jadi ada perbandingan di sana. Oh, ternyata begini loh di negara Korea sampai bisa maju seperti ini. Apa salahnya di negara kita? Banyak sekali, Mas, yang bisa saya ambil petik pelajaran waktu itu. Apa aja Mas kalau beton? Nah, yang bisa pelajaran ambil petik waktu itu tuh kedisiplinan itu benar-benar nomor satu, Mas, yang bisa menjaga kualitas kita pribadi. Kedisiplinan yang satu ya. Ya, kedisiplinan itu menjadi kualitas pribadi gini. Orang Korea gini, Mas. Kalau misalkan kita telat gitu kan, itu diomel-omel. Jadi, kamu itu harus disiplin gitu sana. Ini bukan untuk siapa, ini untuk kamu katanya. Ini untuk kamu gitu. Orang Korea itu mungkin karena waktu itu saya pertama dimarahin seperti itu, dikasih warning seperti itu, mungkin pertama-pertama saya nggak perlu berpikir, tapi kelamaan-lamaan seiring berjalannya waktu, seiring waktunya pembelajaran, saya mengerti ternyata mereka itu memberikan warning seperti itu tuh karena emang seperti ini loh. Sama mereka aja. Itu kualitasnya seperti ini. Berarti disiplin orang Korea sama juga kayak orang sini juga sama. Kayak tegas juga sama dalam disiplin waktu. Bahkan kalau kita mau berangkat tuh dia sudah ada lebih awal daripada kita 5 menit. Nah, iya. Sama Mas. Nih, kalau di Korea juga nih. Sama Mas. Kalau misalkan nih contoh Mas di pabrik-pabrik, namanya pabrik-pabrik itu ya gongjang gitu kan, gongjang. Jadi di pabrik-pabrik itu saya selalu berdialog dengan WNI yang kerja di sana di Korea waktu itu, karena ini kesempatan bagi saya Mas, kita harus benar-benar memaksimalkan kesempatan ini, jangan sampai membuang-buang kesempatan gitu loh. Sayang sekali kalau kita membuang kesempatan gitu kan. Benar. Sangat sekali. Saya waktu itu berkunjung ke salah satu kalau perkumpulan orang Indonesia yang kerja di Korea Selatan. Sangat banyak sekali Mas WNI di sana. Banyak sekali. Nah, karena itu Mas, di Gongjang itu, di pabrik itu, yang kerja di sana itu, jadi gini Mas, kalau misalkan jam 7 masuk, orang-orang Korea itu jam 6:30 itu udah stay di tempat Mas. Setengah jam sebelumnya itu udah stay di tempat. Itu sama kayak orang Saudi juga Mas? Nah, kalau kita bicara Saudi nih Mas, kalau kita bicara dengan Saudi, gimana ya, orang-orang sini itu jadi sekarang, kita nih pribumi. Kita pribumi, Anda pendatang gitu kan. Anda pendatang jadi agak-agak gimana gitu, kurang kedisiplinan lah, orang-orang sini itu kedisiplinan sangat-sangat kurang sekali Mas. Sangat kurang sekali kedisiplinan, sangat kurang sekali gitu. Mungkin Mas bisa tanya ke ini itu khusus di kota saya. Ini saya bicara di kota saya. Di mana kota saya ini kota ujung, di mana orang-orangnya kadang seenaknya gitu, orang Saudi ini seenaknya nih. Mungkin ini sedikit pencerahan ya, berbagi pengalaman ini sama Mas mengenai orang-orang sini ya Mas ya. Tapi nanti Mas sharing juga bagaimana di Rusia secara detail ya. Saya pengen mengetahui lebih konkretnya menyeluruhnya seperti apa gitu. Saya pengen lebih mengetahui. Nah, jadi karena orang-orang sini kurangnya literasinya, kurang edukasinya, kurang open minded lah kalau kita bicara gitu kan, kurang gitu kan. Saya sering Mas di kedai kopi ngopi sambil ngerjain tugas atau misalkan sekedar hangout, kita menghilangkan jenuh, menghilangkan rasa bosan gitu kan. Nah, orang-orang sini itu Mas karena kurangnya pemahaman mereka gitu kan, bagaimana tata krama saat berkunjung ke sebuah tempat sesuatu gitu kan. Nah, orang-orang sini, saya pertama kesini itu pas melihat orang-orang ini agak kaget Mas, jujur aja agak kaget saya dengan orang-orang sini. Kaget karena itu ya kurang disiplin. Pertama itu, terus dari segi kultur dan budayanya yang sangat-sangat berbeda jauh dengan orang Indonesia, dengan orang Korea gitu kan, sangat-sangat berbeda jauh Mas, sangat berbeda jauh dengan orang Indonesia pun sangat jauh. Budayanya, kedisiplinannya. Kalau tegasnya kurang Mas, atau sama aja? Kurang Mas, kalau ketegasan itu kurang juga gitu, kurang tegas nih. Ini ya kalau misalkan orang-orang sini ya Mas ya, saya bercerita sedikit aja. Tapi Mas jangan kaget.
Ya. Tapi jangan kaget. Jadi orang-orang sini khususnya itu, saya waktu pertama ke sini itu agak tercengang juga waktu itu. Heeh. Ketika mereka datang kan itu kan ada menunya itu ada yang berbentuk kertas, ada yang berbentuk layar ya Mas ya. Heeh. Waktu itu di kedai kopinya itu. Mereka datang. Saya lagi ngerjain tugas, mungkin sambil mainin HP waktu itu. Tiba-tiba datang gitu kan. Dia nanya, menunya mana? Katanya menunya mana gitu kan. Nah, si pelayannya nanya, itu Mas di layar katanya gitu kan, sama orang Saudinya itu. Si layar. Nah Mas, si layarnya itu Mas sama orang Saudinya itu dipoto Mas, si layarnya itu dipoto, si menunya itu terus dilihat. Sumpah Mas, saya itu terus di zoom Mas, si menunya itu di zoom, dikecilin, di zoomin. Saya lihat kok, oh mungkin saya waktu itu berpikir positif aja mungkin karena matanya kurang kalau misalkan melihat dari layar ya Mas ya. Mungkin waktu itu saya mungkin bisa jadi saya berpikir positif aja gitu kan. Benar. Berpikir positif aja gitu kan. Karena kalau berpikir negatif kan kita ngejelek juga Mas. Iya benar. Nah, oke, next. Ternyata ketika saya berkunjung ke salah satu kedai kopi lainnya waktu itu, ternyata seperti itu juga Mas. Seperti itu juga Mas. Sama. Nah, bahkan saya pernah melihat Mas beberapa kali, bukan satu kali, beberapa kali. Nah, si kertas menunya itu Mas, si menunya itu kenalnya, dia itu mana menunya katanya. Dia manggil si pelayannya di mejanya itu, manggil ke sini katanya. Saya mau pesan katanya, mana menunya? Itu Pak di meja ada katanya kan bentuk kertas. Si menunya itu Mas diliatin sama dia tuh 10 menit, diliatin, dibulak-balik. Simpan menu, terus dia manggil lagi si waitersnya. Manggil lagi. Katanya. Manggil lagi, di sini ada apa aja katanya, ada minuman apa aja, harganya berapaan katanya. Saya sambil lihat-lihat, geleng-geleng kepala. Loh, kan itu di menunya udah lengkap gitu kan. Udah lengkap gitu kan, kenapa nanya lagi gitu kan. Kenapa nanya lagi gitu kan. Harusnya hafal ya menu-menu itu ya, apalagi pelayannya. Iya, maksudnya gini Mas, kan itu kan di menunya itu semuanya berbentuk tulisan Arab gitu kan, nggak mungkin ke tulisan Indonesia, nggak mungkin lah tulisan Arab itu kan, pasti tahu lah kalau di Indonesia pun kalau kita berkunjung ke salah satu tempat kedai kopi atau seperti apa mungkin lebih ke tahu lah di dalam daftarnya itu sudah semuanya ada gitu kan, komplit. Semuanya komplit gitu kan. Unik juga orang-orang sini. Dan ternyata saya menanyakan kepada WNI yang bekerja di beberapa sektor di sini, ya itu Mas, saya ada di sini, saya harus memanfaatkan situasi dan kesempatan ini untuk bisa menggali informasi dan menggali pembelajaran yang sangat sebanyak-banyaknya. Dan balik lagi Mas ke kultur Korea itu, apa aja Mas yang perlu kita pelajari lagi selain disiplin dan apa lagi itu? Dan bedanya sama di Saudi juga kalau bagi Mas yang bisa kita terapin. Nah, yang pasti yang bisa diterapkan kita di Indonesia. Pertama kan tadi saya berbicara di Korea itu kedisiplinan ya Mas ya. Kedisiplinan. Yang kedua, orang Korea itu benar-benar menghargai yang namanya kebersihan Mas. Orang Korea itu menjaga kebersihan. Mas bisa lihat di beberapa kota di Korea bersih-bersih Mas. Tidak ada yang namanya kotor atau seperti apa, nggak ada Mas. Saya menyusuri waktu itu beberapa kota di Saudi di Korea. Contoh Mas, itu di Ansan itu menjadi pusat WNI. Pusatnya WNI di sana. Ansan itu namanya. Ansan ya? Ansan, kalau Ansan itu kan ada Hadisad, ada Ulsan. Nah, di Ansan itu di mana menjadi tempat berkumpulnya WNI Mas. Warga negara Indonesia. Itu karena kalau kita bicara populasi WNI di Ansan itu sangat banyak. Sangat banyak. Itu mau itu buruh, sangat banyak semua kumpul di sana. Iya, sama di sana kumpul Mas semua Mas WNI itu. Jadi setiap hari Jumat biasanya seminggu sekali itu para WNI itu mengadakan acara Mas. Mengadakan acara silaturahmi. Nah, itu kita menggelar pengajian, kita menggelar acara-acara seperti bikin acara musik atau seperti apa gitu ya. Jadi mendekatkan silaturahmi antara sesama warga negara Indonesia. Selain tadi disiplin, kebersihan, sama apa lagi Mas yang perut? Tiga. Tanggung jawab dan dedikasinya benar-benar orang Korea itu tanggung jawabnya dan dedikasinya benar-benar dijaga Mas. Kalau literasinya gimana? Literasi baca? Nah, kalau literasi baca orang Korea jangan ditanya Mas. Iya. Bagus Mas. Kalau bagus banget, orang Korea itu jadi lebih ke
mereka itu kalau misalkan baca buku ya masih baca buku, kalau misalkan di perpustakaan gitu kan, di library-nya itu mereka itu lebih ke ketika membaca itu benar-benar bukan hanya sekedar membaca Mas, tapi apa yang ada isi di dalam buku itu mereka berusaha untuk diaplikasikan di kehidupan mereka sendiri gitu kan, diaplikasikan untuk bisa diaplikasikan ke diri mereka sendiri, apa yang ada di aplikasi di dalam isi buku itu diaplikasikan gitu ke dalam. Saya melihat waktu itu mereka itu dengan waktu itu depan saya ngobrol dengan orang Korea gitu, saya pengen menggali informasi ini dari orang Koreanya gitu kan, bagaimana sih cara mereka bisa lebih membacanya, bisa lebih memahami banget gitu kan, cara membacanya benar-benar memahami banget gitu kan, bagaimana saya bicara. Jadi mereka berbicara seperti ini, kalau kamu ingin membaca sesuatu, membaca buku, pahami dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar kita membaca tanpa memahami, itu hanya sekedar omong kosong. Seperti kamu membaca koran saja katanya. Seperti Anda membaca koran pagi saja. Seperti itu, hanya membaca-baca, ya sudah disimpan. Berarti udah Mas, 6 itu Seperti aja. itu. 6 itu aja, atau ada lagi menurut Mas yang benar-benar harus kita terapin itu? Nah, jadi kalau misalkan hal 3 itu sebenarnya sudah cukup ya Mas, kalau misalkan kita bisa terapkan pada diri kita pribadi ke Indonesia, terutama kepada diri kita pribadi yang bisa mungkin nanti kalau ada ke Indonesia bisa merubah bagaimana tata kelola di Indonesia atau seperti apa gitu kan. Nah, itu menjadi bahan acuan juga bagi saya gitu. Paling tidak dalam keluarga kan ya. Ya, itu dalam orang-orang sekitar kita juga gitu. Dan dalam apa dan gimana cara penerapannya untuk kalau Mas sendiri kan dari ilmu sosial kan ya. Bagaimana cara menerapinnya itu ke dalam jurusan Mas, ke spesifik Mas dalam yang kita dapatin yang dari dalam yang kita bagaimana cara penerapan kita tentang yang kita bisa ambil dari orang Korea, orang Arab Saudi menurut Mas sendiri dalam hal sesuai jurusan Mas seperti apa gitu. Kan Mas sendiri jurusan ilmu sosial. Nah, seperti apa kalau menurut Mas? Nah, kalau kita berbicara tentang apa yang bisa diterapkan dari budaya kultur Korea dengan budaya kultur Saudi Arabia dengan jurusan saya pribadi, itu mungkin banyak sekali Mas, mungkin banyak sekali. Tapi salah satu contoh aja, satu-satunya aja gitu ya, yang bisa kita ambil petik pelajaran yang sangat penting nih, yang sangat-sangat penting gitu ya, sangat penting. Satu, yang sangat penting itu yang namanya itu pertama, disiplinnya itu, tingkat kedisiplinan waktu itu, manajemen waktu. Kalau di sini itu ada salah satu yang dapat kita ambil petik pelajaran gitu ya, di mana dari Korea dan di sini gitu yang jadi perbandingannya gitu kan. Justru semakin banyak kita mempelajari segala sesuatu, ternyata itu menjadi acuan juga Mas, menjadi perbandingan bagi kita sendiri. Menjadi perbandingan kita sendiri Mas, perbandingan kita sendiri, apa yang bisa diterapkan di sini, apa yang bisa diterapkan di sini dengan jurusan saya itu saling bersinambungan Mas, saling bersinambungan satu sama lain gitu, saling bersinambungan satu sama lain. Apa yang bisa diterapkan di Korea, apa yang bisa diterapkan di sini mungkin bisa berbeda jauh, tapi untuk bisa diterapkan dengan diri saya pribadi itu sangat-sangat bisa Mas. Jadi dalam artian sangat-sangat bisa merubah kita pribadi gitu. Kalau misalkan di ilmu sosial itu ada beberapa aspek yang dapat merubah pola pikir kita, cara berpikir kita. Ada beberapa aspek yang bisa dipilih gitu kan. Ada beberapa aspek gitu kan yang bisa dipilih gitu kan. Mungkin ada beberapa aspek yang bisa dipilih, itu salah satunya ini Mas, relation. Kalau mungkin kalau misalkan orang-orang berpikir, dosen saya di sini pernah bilang seperti ini Mas. Ketika saya lagi belajar, dia bilang seperti ini, relasi menurut Anda penting nggak? Katanya. Itu bagi orang Korea? Enggak, waktu di sini di Saudi Arabia, dosen saya bilang seperti ini. Menurut Anda relasi itu penting nggak? Dengan bahasa Inggris waktu itu, dengan bahasa Inggris dia nanya, penting nggak bagi Anda? Waktu itu saya penting. Coba jelaskan apa pentingnya. Jadi dosen itu bilang, kita pernah berpikir katanya, bergaul dengan siapa saja sama saja. Bergaul dengan siapa saja sama saja katanya.
bukan kita memilah-milah pergaulan, tidak, kata dosen itu. Tapi dalam pergaulan ini kita harus memilih, katanya. Jadi jangan sampai kita salah memilih pergaulan yang dimana justru relasi ini yang bisa menambah jam terbang kita, menambah dampak-dampak positif bagi kita. Relasi seperti apa yang kita mau? Ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Jadi kita bisa harus milih. Ya. Nah, jadi gini Mas, seperti relasi, kita mencari relasi nih. Kita bicara di zaman digital ya, di zaman teknologi seperti sekarang. Kebanyakan para remaja itu lebih ke cara literasinya, edukasinya gitu, lebih ke memfollow hal-hal yang kurang bermanfaat gitu kan. Padahal di media sosial seperti sekarang itu banyak sekali akun-akun yang bisa bermanfaat. Kita bisa memanfaatkan akun-akun itu untuk bisa membuka taraf cara berpikir kita seperti apa. Benar sekali. Saya setuju masalah itu. Nah, jadi kita bisa memposting, memfollow. Contoh nih saya ya. Kenapa saya membangun relasi penting di berbagai dunia dengan kawan-kawan mahasiswa Indonesia di dunia seperti Mas Abdurrahman ini gitu kan. Nah, saya bisa menggali informasi ini. Apa sih yang ada di Rusia? Seperti apa sih pola pikir orang-orang Rusia? Apa kultur budaya di Rusia nih yang bisa diterapkan nanti di Indonesia apa sih? Nah, mau tidak mau, jadi memaksa relasi itu memaksa kita untuk bisa berkembang lebih maju lagi. Benar. Saya juga setuju Mas. Begitu. Jadi mau tidak mau memaksa kita untuk berkembang lagi gitu kan. Contoh saya memfollow beberapa, mungkin banyak sekali hal-hal kegiatan-kegiatan positif gitu kan untuk menambah jam terbang saya gitu kan. Banyak sekali hal-hal positif yang saya follow gitu di media sosial. Jadi mau tidak mau ya relasi itu sangat penting gitu. Bagi saya relasi itu sangat penting. Jadi menambah jam terbang kita pribadi, menambah wawasan dan cara berpikir pribadi seperti kita nih. Contoh di Indonesia kan Mas banyak sekali nih orang-orang yang mungkin literasinya kurang atau edukasinya kurang gini ya. Berbagai permasalahan aspek yang menyangkut, mohon maaf ya Mas ya. Mohon maaf nih orang-orang misalkan men-share berita yang kebenarannya itu belum tentu teruji. Iya benar. Dan juga kurang kebenarannya belum tentu mereka sendiri juga kan. Jadi rasa ingin tahu mereka itu kurang, tapi ketika dikasih kebenaran mereka menolak. Nah itu yang salah. Nah itu yang salah. Jadi beberapa contoh seperti kasus di Cina, beberapa kasus di India, dan beberapa kasus di beberapa negara lain. Saya kalau misalkan ada berita ini viral di Indonesia, viral di media sosial, saya menanyakan Mas sama PPI sana, PPI negara tersebut, apakah benar terjadi seperti ini, apakah tidak. Nah itu Mas pentingnya relasi itu seperti itu. Benar. Jadi kita tidak termakan dengan berita-berita hoax gitu kan, berita-berita bohong gitu kan. Sama juga Mas, ada cerita unik nih dari teman saya kan di Indonesia kan ya. Dia baca-baca berita tentang di negara Rusia. Di negara Rusia katanya ada melepaskan suatu ekor singa katanya di pinggir jalan. Dan saya bilang kalau misalnya dilepaskan singa udah mati, saya nggak bakal balik. Kemakan langsung berita sama berita bohongan itu. Nah itu Mas, itu jadi kita pentingnya relasi itu seperti itu Mas. Ketika ada berita yang viral atau heboh, jadi kita bisa menanyakan langsung ke orang tersebut yang berlangsung ada di lingkungan tersebut. Kita langsung bisa bertanya gitu kan, apakah benar berita ini atau tidak. Benar. Nah jadi rasa ingin tahu itu jadi lebih tinggi, itu jadi semakin memperkuat rasa kita ingin tahu, ingin mengetahui sesuatu hal-hal baru gitu kan. Jadi secara tidak langsung itu merubah cara pola berpikir kita lebih luas gitu, secara global gitu. Benar. Nah karena apa, saya jadi gimana Mas? Ya Mas lanjut aja. Jadi gini Mas, karena saya selalu fokus ke namanya di Indonesia memberikan pembelajaran, tapi saya selalu menekan untuk generasi muda Mas. Ini sekedar sharing saja. Jadi saya selalu mengajar itu generasi milenial gitu di Indonesia. Jadi saya juga memberikan edukasi sama mereka di media virtual seperti ini gitu. Apa sih yang harus dilakukan generasi muda untuk bisa lebih survive, harus ambil kesempatan gitu kan. Apa sih yang harus kalian dapatkan gitu kan. Jadi saya di sini dapat ilmu, saya menularkan ilmu saya kepada mereka. Jadi jadi berdampak positif bagi mereka sendiri gitu. Benar. Tapi sayang banget nih. Tapi sayang banget nih orang yang join di tempat acara kita ini cuma 2 orang aja, semoga. Tapi nggak apa-apa, nanti bakal kita share juga ke
Nggak Terus apa-apa, nggak apa-apa nih kalau saya share ke YouTube saya juga nggak apa-apa ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa, Karena nggak apa-apa, karena saya juga punya YouTube Mas. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan Nggak apa-apa, share aja. Kita memberikan dampak positif bagi orang, kita men-sharekan video-video yang bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Ini menjadi sesuatu yang positif juga gitu, menjadi pahala juga bagi kita gitu, memberikan dampak dan manfaat bagi orang-orang lain gitu kan. benar. Itu seru juga Mas, itu seru-seru juga gitu kan Mas. Nah jadi saya selalu bilang sama orang-orang Indonesia khususnya generasi muda, ayo gitu kan, jangan sampai ada kesempatan kalian buang semua percuma-cuma gitu kan. Apalagi di usia-usia generasi muda seperti kita yang masih di umur usia 20, 25 di mana masa-masa benar-benar kita punya waktu yang banyak, kita punya energi yang banyak, ayo kita habiskan. Kata saya selalu bisa bilang sama mereka, jangan ambil kesempatan. Di saat usia-usia seperti kalian harus berani ambil kesempatan. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Karena pada hakikatnya ada kesempatan, tolong jaga kesempatan itu baik-baik gitu kan. Benar. Jangan sampai ada kesempatan kalian abaikan gitu kan. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali gitu kan. Makanya saya selalu menyampaikan sama kawan-kawan saya di Indonesia dengan para generasi mudanya, kalau misalkan lagi meeting sharing seperti ini, saya selalu berbicara dengan mereka untuk memulai sesuatu yang baru, mencari ide gagasan dan ide-ide yang lain gitu. Saya selalu bilang seperti itu gitu. Ada beberapa aspek yang mungkin saya bisa bicarakan dengan mereka gitu kan. Itu menjadi hal-hal menarik bagi mereka gitu kan. Makanya saya bilang cari relasi yang mau tidak mau membuat Anda lebih berkembang dan maju lagi. Jadi kita di era digital seperti sekarang bisa memfollow salah satu, misalkan kalau kita pengen ke luar negeri nih, apa sih yang harus kita persiapkan? Mungkin menggali informasi, kita bisa unfollow mungkin website PPI dunia atau PPI di kawasan negara-negara lain. Itu kan menjadi bahan acuan juga kan, kita mencari informasi lebih jauh lagi, apa sih yang harus kita persiapkan nih. Contoh teman-teman nanya ke saya, bagaimana sih Mas bisa kuliah di Saudi, apa sih yang bisa persiapkan, dokumen-dokumennya, persyaratan apa saja sih yang udah harus dipersiapkan dan apa aja yang ada di sana, yang nanti kalau kita nyampe ke sana seperti apa sih suasana dan situasinya. Nah, banyak sekali yang teman-teman yang menanyakan hal itu kepada saya. Itu kan saya bahas secara detail gitu kan. Nanti kalau misalkan antum mau kuliah di Saudi Arabia, mungkin kan kebanyakan dari orang kan ya Madinah, Jeddah, Riyadh, sama Mekah, udah aja itu 4 kota itu yang mereka tahu gitu kan. Tapi saya selalu men-share sama mereka nih di beberapa PPI di beberapa kota di Saudi gitu yang bisa Anda ikutin gitu, cari informasinya kalau kalian mau kuliah di Saudi, apa sih yang harus dipersiapkan gitu kan. Itu sih yang saya selalu tekankan sama mereka gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian di saat umur muda, carilah wawasan dan pengalaman sebanyak-banyaknya gitu. Jangan sampai nanti menyesal kemudian hari gitu. Jadi manfaatkan teknologi itu sebaik mungkin untuk mencari wawasan atau apa kan ya. Ya, karena Mas di zaman era digital seperti ini sangat gampang sekali kita men-share video-video yang baik, men-follow, mengikuti video-video yang berdampak positif bagi kita banyak sekali gitu. Kalau kita benar-benar pengen berubah dalam diri kita dari segi karakter. Bahkan juga nih di era digital sekarang pun gampang untuk mencari uang kan ya. Tapi dengan cara halal. Nah, gampang sekali, Mas. Entah itu investasi. Iya, di saham juga gitu kan. Ada beberapa mungkin kan di zaman era teknologi ini bisa mencari bisnis usaha, bisnis online, dealing saham, mungkin kan marketing place online gitu kan, virtual gitu kan. Jangan sampai jadi ada berita Anda nggak punya kerjaan tapi uangnya banyak katanya. Benar. Jangan jadi berpikir yang negatif seperti itu, karena di zaman era digital sekarang kita benar-benar harus namanya melek teknologi, melek digital. Jangan jadi orang yang tertinggal oleh perkembangan zaman dan teknologi itu gitu. Jangan sampai tertinggal, kita harus benar-benar melek teknologi. Apa sih yang ada di dunia teknologi itu? Apa sih inovasi-inovasi yang ada di teknologi itu? Kita harus benar-benar melek gitu kan, secara teknologi kita harus benar-benar melek banget gitu kan. Jangan sampai kita ketinggalan zaman teknologi gitu kan, di saat orang lain di negara-negara lain sudah mengembangkan roket ke Mars, sudah membuat robot ke planet Mars, kita masih menggunjing sama orang-orang yang hal-hal yang kurang bermanfaat gitu. Sayang sekali seperti kita itu. Kita naik pesawat aja lagi ya. Iya. Kita naik masih pesawat aja. Saya juga makanya dari itu. Saya sampai sekarang juga mulai Mas
investasi digital sampai sekarang. Nah, itu Baru juga jadi mulai. bahan bagus, Mas. Nah nih, Iya, itu jadi bagus juga. tadi kan Mas sudah banyak cerita tentang Arab Saudi, Korea ya. Saya kayaknya sedikit aja cerita gini Mas, nggak apa-apa kan ya? Oh ya, Cerita sedikit aja, maksudnya nggak terlalu banyak kan ya. Iya. Jadi sebelumnya yang apa yang disuruh terapin saya selama saya belajar di sini, apa yang pelajaran yang kita ambil selama saya belajar di sini, salah satunya Mas, disiplin juga orang sini. Sama seperti yang saya dengerin apa kata Mas, yang orang Korea itu disiplin waktu kan ya. Di sini juga sama Mas. Bahkan kita mau ketemuan sama orang kan ya, jam 17 sekian, dia bisa datang lebih awal daripada jam itu. Dan juga saya pernah juga punya cerita waktu di acara teater gitu ya sama guru saya telat sekitar 5 menit doang Mas. Katanya, Abdurrahman, kenapa kamu telat? Dia bilang, waktu adalah uang, dia bilang gitu. Malu saya gitu. Jadi time is money gitu kan, time is money gitu kan. Kalau kamu jadi pengusaha. Sama Mas. Nah, sama di sini juga seperti itu, time is money nomor 1. Walaupun ya di sini jadi kalau dibilang sini fulus itu nomor 1 katanya. Kalau kamu jadi pengusaha katanya itu kamu katanya bakal tinggalin sama orang katanya. orang lain sudah cabut katanya. Satu juga Mas, literasi orang sini alhamdulillah saya masih kayak update gitu. Karena waktu saya di sini ya, di bus sekalipun orang nenek-nenek tua masih aja doyan membaca. Di bus ya tuh doyan banget membaca. Ada anak kecil juga di kereta, di bus, dia benar-benar kuat banget kalau literasinya. Dan kalau masalah kampus saya sih, kalau Mas sendiri kan kampus Al Jaud University kan ya, itu kan baru kata Mas ya. Kalau di kampus saya sendiri itu Mas, agak kampus itu kebalik sama kampus Mas. Jadi kampus saya itu udah ada sebelum Nusantara. Kampus saya itu sudah ada sebelum Indonesia dibangun. Ada maksudnya merdeka itu. Jadi kampus ini sudah ada. Bahkan kampus itu bisa dibilang masa kampus Uni Soviet. Tua banget, jadi sekitar kemarin hampir 100 tahun deh Mas. Indonesia berapa tahun tuh merdeka itu? 7 ya kan? Lumayan. Berarti banyak, berarti kalau bicara segi waktu berarti lumayan juga ya. Itu maksudnya kampusnya benar-benar lama banget gitu kan. Lama banget tuh. Dari Uni Soviet sampai ke negara Rusia. Bahkan kampus itu lebih duluan daripada Nusantara. Bahkan Islam mungkin masuk Nusantara dulu ada mungkin. Tapi ya itu Mas, kampusnya alhamdulillah. Dan sebelum saya mendaftar di Rusia juga tuh kan saya ikut beasiswa juga kan ya. Nah kenapa saya mengambil kota ini, karena kalau saya beasiswa itu saya bisa milih 5 kampus Mas, 5 kampus favorit, 5 kampus manapun saya bisa. Cuman saya mengutamain karena kota Kazan adalah kota Kazan tempat saya belajar sekarang ini banyak mayoritas Muslim. Jadilah saya putuskan untuk belajar di sini. Dan benar sekali-kalinya di sini kota sini banyak sekali masjid-masjid. Alhamdulillah sejauh ini saya nggak ada masalah untuk beribadah. Jalan kaki 15 menit di depan udah masjid. Nah jadi gitu Mas. Nah, jadi Mas ada pertanyaan nih dari teman saya. Kamu kan saya itu kemarin kan di posting flyer kan sekarang. Nih. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman saya. Mas, saya bilang, "Ayo udah gabung aja." Malu katanya. Malu katanya kan relasi Anda kan katanya orang-orang mahasiswa Indonesia kuliah di luar negeri, saya malu katanya, minder kata mereka. Ngapain minder? Kata, ayo kita belajar sama-sama, saya pun sama lagi belajar gitu kan. Ayo kita sama-sama belajar. Tapi kebanyakan dari mereka malu katanya untuk bergabung dengan kalau misalkan webinar seperti ini, malu katanya seperti itu. Jadi saya ada pertanyaan dari beberapa pertanyaan, mungkin satunya gini. Di sana katanya nih, pertanyaannya gini. Di sana itu kan pahamnya katanya Putin itu pahamnya komunis katanya seperti itu. Apakah kepada kaum muslimin itu ada yang namanya diskriminasi atau seperti apa enggak di Rusia terhadap
orang-orang Muslim gitu. Apakah ada gak sikap diskriminasi itu oleh pemerintahan sana terhadap kaum seperti kaum Muslim gitu? Apakah ada? Nah, jadi mereka itu terfokus seperti ini, Mas. Contoh beberapa negara komunis, apakah benar-benar mutlak seperti ini atau misalkan seperti apa? Nah, mungkin Mas bisa menjelaskan. Jujur ya, saya kan lagi puasa nih ya. Sampai sekarang kita juga puasa ya. Ya, terus terang kalau masalah komunisme sekarang di Rusia udah nggak ada lagi, Mas. Walaupun bangunan-bangunan yang seperti ada tanda Palu Arit sampai sekarang masih ada karena mereka sangat menghargai sejarah. Jadi ada suatu pepatah. Itu setuju. Ada suatu bukan pepatah sih, kata-kata dari presidennya kan. Kalau apa saya lupa dah. Pokoknya yang menjelasin tentang kita kalau misalnya sejarah kita menjaga. Tapi kalau misalnya kita balik ke masa lalu, kita akan tertinggal katanya. Ngerti nggak Mas maksudnya? Kalau kita harus menjaga, kita menjaga sejarah kayak bangunan-bangunan. Tapi kalau kita balik ke masa lalu, maksudnya ke Uni Soviet, ke masa komunisme, kita akan tertinggal katanya. Itu Putin sendiri yang ngomong lah. Saya lupa kata-kata yang seperti apa yang bagusnya. Cuman itu yang saya simpulkan. Dan tentang diskriminasi diskriminasi kepada orang Muslim sejauh ini nggak ada masalah, Mas. Bahkan di Rusia sendiri masjid yang paling besar di Eropa adalah masjid yang ada di Saint Petersburg, paling besar tuh. Oh ya, Saint Petersburg itu di Rusia ya Mas ya? Itu masjid terbesar yang ada di Eropa, masjid yang ada di Rusia. Dan agama sini adalah agama Ortodok kan mayoritasnya. Agama yang keduanya adalah Muslim, Islam bisa dikatakan. Dan kami sendiri pun ini alhamdulillah aman-aman aja. Bahkan Mas tahu nggak, ada satu cerita pas masa pandemi ini kan ya, di masjid polisi itu nggak menjagain kita sholat. Saking kuatnya itu kayak antara Kristen sama Muslim tuh. Kristen kan menjagain orang Muslim buat sholat, entah itu buat jaga-jaga apa, pasti dijaga banget itu Mas. Contohnya kayak nggak pengen ada, kalau di Indo kan ya udahlah biasa aja lah, kamu ibadah kamu, ibadah aku. Tapi kalau sini saling kayak menjagain gitu balik. Nah, itu yang benar-benar yang buat saya kayak nyaman lah jatuhnya untuk beribadah di sini. Dan juga di sini alhamdulillah setiap hari Jumat Mas, setiap hari Jumat di beberapa masjid-masjid tertentu orang-orang sini rutin mengadakan tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Bahkan ada juga sejarah yang ada di sini, masjid tua banget Mas. Itu tuh sudah masjid itu tetap berfungsi sebelum negara Rusia ada. Jadi benar-benar kayak agama di Uni Soviet nggak boleh, agama kan dilarang. Itu kan sistem komunisme kan, tapi di sini masih bisa dijalankan, tapi nggak ada lagi komunisme. Nah, jadi bahwasannya tidak ada diskriminasi di sana. Jadi Muslim beribadah dengan tenang, Muslim beribadah dengan nyaman gitu, tanpa ada gangguan-gangguan tertentu gitu kan. Benar. Jadi kan jadi gini Mas, mungkin mungkin sebagian dari orang-orang kita di Indonesia gitu, Rusia gitu, negara komunis, apakah terjadi diskriminasi di sana atau seperti apa? Saya yakin Mas, di zaman era seperti di digital seperti sekarang, misalkan kalau ada benar-benar diskriminasi di suatu negara terhadap kaum tertentu gitu, pasti akan ada sesuatu yang ditimbulkan gitu kan. Seperti misalnya orang-orang Indonesia mungkin di sana akan bahwasanya benar seperti ini. Bahasanya jadi teman saya yang bilang gini, yakin saya nggak ada diskriminasi saya di sana, tapi nanti saya tanyakan gitu kan ke teman saya ini gitu kan, apakah ada atau enggak diskriminasi itu gitu kan. Lagi saya puasa kan ya. Saya jujur ngomong. Iya. Nah, jadi Mas, terus ada pertanyaan kedua Mas nih. Sebenarnya ada 3 pertanyaan, 3 apa Mas? Gak apa-apa dah. Jadi kita sharing session aja ya Mas ya, saling tukar informasi aja gitu kan.
Gitu kan. Nah, ini kan ada satu pertanyaan yang kedua. Di sana kan puasa hampir 20 jam. Mm-mm. Bener nggak, Mas? Benar, puasa sini Nah, bisa sampai 19 jam paling maksimal itu. Kami sahur jam 1 malam. nah jadi ini pertanyaannya, Mas. Kan di puasa di sana 20 jam nih. Bagaimana sih kiat-kiat bisa bertahan puasa dengan jam yang mungkin 20 jam seperti di Rusia sana gitu kan. Apalagi misalkan kalau mendekati musim dingin ini masih puasa ini bagaimana, Mas? Cara-caranya katanya untuk bisa puasa di dalam waktu yang sangat-sangat lama itu gitu kan. Bagaimana sih rasanya gitu kan waktu-waktu puasa seperti itu kan berbeda banget kalau di Indonesia gitu kan. Oh, jadi kalau di Rusia ini Mas, kita puasa lama itu tuh kita nggak ngerasa lapar sama sekali. Beda sama di Indo kan 12 jam kita puasa tapi kita udah kayak tengah hari udah merasa kayak lapar banget ya. Di sini saya terus terang puasa 19 jam lama itu nggak ngerasa lapar sama sekali, mungkin karena cuaca di sini kayak adem. Itulah yang membuat kita nggak lapar. Dan waktunya juga kita ngerasa kayak cepat banget berlalu. Nah, makanya sampai sekarang saya masih bisa bertahan. Doain ya, semoga saya bisa 30 hari. Amin. Nah, amin nih. Ngomong-ngomong udah batal belum, Mas? Alhamdulillah. Kalau Mas sendiri di sana berapa jam di Saudi? Nah, kalau bicara jam di sini sekitar 16 jam, sama dari sama negara-negara Timur Tengah lainnya 16 jam. Mungkin sekarang lagi musim panas ya, Mas ya. Tapi Mas tahu nggak bahwasanya di Saudi ada musim dingin parah? Ada ya? Ada, Mas. Ada Nah, salju jadi kalau juga bicara ada. musim dingin ya, ada. Itu dari bulan November, Desember, Januari, Februari sampai bulan Maret. Heeh. Nah, di bulan Januari Februari ini menjadi puncaknya musim dingin. Tapi musim dinginnya nggak sebanding di Rusia lah. Kalau saya udah minus 20 derajat. Kayak di Rusia saya udah mati membeku, Mas. Walaupun misalkan di angka minus 1 atau 2 derajat, saya sudah pakai jaket 2, Mas. Dua ya. Pakai jaket 2 saya, Mas. Apalagi seperti Mas di Rusia sana, yang dimana saya melihat waktu itu katanya di Rusia mencapai minus 23 derajat Celcius. Itu saya gimana? Lebih, Kata Mas, saya itu lebih. sampai minus. Iya makanya segitu aja saya udah bertanya-tanya, Mas. Heeh. Itu gimana gitu dinginnya gitu. Apalagi di angka lebih dari itu gitu kan. Saya ngeri banget itu. Gimana Mas rasanya, Mas? Maksimal di sini sampai 40 derajat bisa. 45 bisa. Kalau teman saya waktu itu dia salah satu di Eropa lah, ke kuliah di Eropa, di negara Eropa, mungkin dengan cuaca yang dinginnya mungkin yang ekstrim ya, Mas ya. Dia sampai muntah darah, Mas. Karena agak kuatnya cuacanya itu. Saya sejauh ini pas menahan musim dingin itu paling mimisan aja, Mas. Udah pas sekitar 1 jam balik lagi normal. Karena kayak nggak biasa kan. Tapi kalau masalah menahan gimana supaya nggak dingin ya, karena kami biasa pakai jaket tebal aja, 3 lapis kadang 2 lapis. Ya makanya dari itu jadi saya ingin sharing gitu, musim dingin di angka 23, 24 itu bagaimana rasanya gitu. Di sini aja minus 1 derajat saya udah pakai jaketnya 2. Di sini juga, Mas, orang sini kenapa bisa cuek banget dengan cuaca gitu ya? Bisa atau karena sejarah mereka juga. Hanya diam aja orang Ya mungkin saya juga ada, Mas, kebetulan dekat sama orang sini. Awal tuh cuek banget, Mas. Cuman pas udah lama kelamaan dia kayak akrab banget. Bahkan jadi ada satu cerita, Mas. Saya kan lagi puasa kan ya. Dia terus ngundang saya dong untuk buka puasa di tempat dia, padahal dia nggak puasa. Cuman dia pengen masakin buat saya. Aduh, kayak itu kan kayak orang Indonesia banget kan itu ya. Padahal orang Rusia lagi loh. Padahal sebelum kenal dia cuek banget. Itu udah yang buat saya wow. Pertanyaan ketiga apa, Nes? Pertanyaan ketiga nih. Nah, yang ketiga nih. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana sih bagi kita nih kiat-kiat untuk bisa
kuliah di luar negeri, contohnya di Rusia, apa saja sih kiat-kiatnya untuk nanti mungkin saya juga sharing seperti itu di akhir mungkin. Nah, sekarang saya menanyakan ke Mas, bagaimana sih kiat-kiat bisa dapat beasiswa di Rusia? Bagaimana sih kiat-kiatnya harus bisa sampai seperti itu? Apa sih hal-hal yang harus kita dapat di diri kita biar bisa kuliah di Rusia? Apa sih yang harus dipersiapkan? Nah, mungkin itu yang nanti saya akan terjemahkan ke teman saya. Nanti kita gantian ya, karena Mas juga beasiswa kan, jadi Mas juga bisa jelasin juga ya seperti apa cara pandang kita kan mungkin beda dan cara kita mungkin beda kan. Kalau cara saya sih untuk dapat bisa sampai ke Rusia itu karena satu aja Mas, saya konsisten. Karena saya sebelumnya nggak pernah ngarapin untuk kuliah di manapun. Jadi saya mendaftar di Rusia aja yang saya dalamin terus sampai kesehatan saya lengkapin. Nama saya wawancara saya temuin kan dari Kalimantan. Saya berangkat ke Jakarta untuk memenuhi wawancara. Dipanggil nama saya. Wawancara saya sana sekitar beberapa bulan saya nunggu informasinya. Alhamdulillah nama saya masuk di list itu dari sekian 100 lebih orang Indonesia yang bakal dikirim ke Rusia dari seluruh provinsi. Kiat-kiatnya tuh karena saya satu nggak pengen ya udah kalau Rusia aja dah, nggak pengen yang lain lagi itu. Dan juga di beasiswa di Rusia ini agak sedikit mudah daripada beasiswa lain Mas, kalau menurut saya ya, karena beasiswa di negara lain mungkin ada mensyaratkan tertentu seperti persyaratan bahasa Inggris, prestasi yang lebih bagus mungkin. Tapi kalau bagi saya ini biasa-biasa aja Mas. Saya ikut ODSN aja, itu pun nggak juara. Ikut lomba paling juara 2, lomba nasional aja kayak seperti dari kabupaten, udah itu aja. Dan alhamdulillah nama saya kepilih. Tapi intinya sangat konsisten aja terus. Soalnya bisa. Nah kalau Mas sendiri seperti apa? Nah mungkin saya sharing juga nih ya. Seperti Mas bilang sebelumnya, konsisten itu emang penting. Konsisten emang penting gitu. Jadi satu hal ya udah ya gitu aja, itu yang kita tuju. Apa sih impian kita, itu aja yang kita tuju, konsisten dengan satu hal. Jadi kita harus kita fokus itu memfokuskan diri sama satu hal itu, memfokuskan pada hal satu itu kan. Nah dulu waktu saya gagal di salah satu universitas di Saudi, itu gagal lagi di satu universitas Saudi, dan ini yang terakhir saya ajuin di Aljob itu, dalam artian begini Mas, saya sebenarnya sudah waktu itu patah semangat dalam artian keterima atau enggak lah gitu kan, udah patah semangat gitu kan. Mungkin kiat-kiatnya seperti ini, saya selalu menyertakan Tuhan di dalam semua kegiatan saya. Saya percaya dengan salah satu ayat Al-Quran yang dimana di saat kita benar-benar ingin menggapai sesuatu hal itu, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Sampai sedetik ini saya terus 3 lakukan itu, saya tidak pernah terhenti lakukan itu. Pertama, sholat tahajud. Itu sholat tahajud. Kedua, sholat tahajud tuh di malam hari atau di? Iya, di malam hari Mas. Jadi kita bangun konsisten, saya selalu bangun jam di Indonesia sampai detik ini saya selalu bangun jam 2, paling telat 2:30. Itu sholat tahajud, itu di mana waktu yang paling bagus menurut di agama pun seperti itu, di Al-Quran dan Sunnah pun di jam 2 atau 2:30 itu benar-benar waktu yang paling bagus untuk kita sholat tahajud. Mungkin yang kedua, puasa Senin Kamis di Sunnah, itu saya lakukan sampai detik ini, saya masih melakukan hal itu. Ketiga, saya lakukan dengan itu. Ketiga, sedekah. Karena pada hakikatnya sedekah itu tidak mutlak harus materi. Karena sedekah itu ketika kita membantu orang, ketika kita memberikan hal-hal positif bagi orang, merubah orang yang tadinya seperti ini menjadi lebih baik lagi, itu menjadi sedekah bagi kita. Terus gimana nih Mas? Saya kalau boleh nanya kan ya, gimana cara bisa mempertahankan itu semua sampai sekarang?
saat Mas di Arab Saudi itu kan Mas waktu di Indonesia ya kan, terus terang Mas selama saya waktu di Indonesia saya juga pernah kayak sholat Senin Kamis, tahajud tahajud sih saya jarang, cuman ada aja pasti tahajud, tapi kalau puasa Senin Kamis saya ada. Nah gimana sampai sekarang Mas bisa mempertahankan itu, cara-caranya biar bisa Nah, diterapin sama diri saya lagi gitu. Saya pengen juga sebenarnya untuk balik kayak di Indonesia ngelakuin nah hal itu itu. Mas, saya mungkin bicara tentang hal itu bicara sebelumnya Mas, konsisten dengan sesuatu yang baik bagi kita nih. Hmm. Nah, karena apa bagi saya pribadi ya Mas ya, kita tidak mungkin yang namanya terlepas dari yang namanya Tuhan. Kita tidak mungkin terlepas dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah terlepas yang namanya Tuhan. Terlepas dengan namanya Tuhan. Jadi saya selalu konsisten puasa Senin Kamis itu selalu konsisten Mas. Karena pada hakikatnya waktu saya dulu mau daftar terakhir ke sini itu ada yang bilang sama saya, partner saya bilang 3 hal lakuin kalau kamu berhasil tahajud, puasa Senin Kamis, sama sedekah. Nah itu saya lakuin konsisten sampai sekarang. Alhamdulillah Mas, saya lakukan konsisten dengan sampai sekarang itu Allah mempermudah jalan-jalan saya untuk bisa pengen ini, pengen itu. Alhamdulillah tercapai gitu. Jadi pada hakikatnya konsisten sama diri kita. Jadi jangan sampai kalau kata orang Sunda itu katanya belang betong. Jadi kadang ngelakuin, kadang enggak gitu kan. Kan saya orang Bandung nih. Semoga saya bisa mempertahankan. Amin. Karena sebelumnya waktu di Indo saya rajin kayak gitu Mas, rajin banget sumpah. Saya pas sudah di sini kayak ngerasa ya Allah pengen saya rasanya seperti dulu lagi. Karena Mungkin di sana karena kegiatan Mas, mungkin banyak kegiatan gitu kan. mungkin iya. Dan juga nggak ada support dari orang mungkin ya. Jadi seperti itu. Tapi semoga aja bisa dapat hikmah dari Mas ini, bisa ngelakuin juga, amin. Ya amin. Jadi kita harus berdampak baik juga Mas bagi orang-orang gitu kan. Harus berdampak positif juga bagi orang-orang gitu kan. Itu menjadi hal seru Mas. Satu nih pesan-pesan terakhir buat penutup di acara kita. Saya sebenarnya pengen lama sebenarnya, itu mungkin tapi nggak apa-apa kan ya kita. Ya nggak apa-apa. Akhir-akhir pesan-pesan buat adik-adik mungkin, terus seperti apa Mas buat Mas sendiri gimana? Pesan-pesan terakhir yang bisa motivasi. Oke, jadi bagi adik-adik kita semua, bagi kawan-kawan kita semua dimanapun kalian berada, dengan asal-usul latar belakang apapun kalian, jangan pernah berkecil hati untuk menggapai mimpi. Semua orang dapat menentukan pilihannya dalam masa depannya, dalam impiannya. Jangan pernah berkecil hati. Tetap semangat, harus percaya diri dan yakin sama kemampuan sendiri. Jangan pernah mendengar apa kata orang lain terhadap diri kita sendiri. Contoh saya pribadi. Dulu mungkin nilai saya pas-pasan waktu sekolah. Pas-pasan, nggak ranking, nggak apa. Latar belakang saya mungkin kurang baik atau seperti apa gitu kan. Karena pada hakikatnya kita harus percaya diri sama kemampuan kita sendiri. Jadi jangan pernah menghiraukan apa kata orang lain gitu kan. Jadi kita harus percaya sama diri kita sendiri untuk bisa menggapai impian itu sendiri gitu. Jadi tetap semangat buat adik-adik kita sendiri. Jangan sampai don't give up lah. Jangan pernah menyerah dalam hidup gitu. Apapun resikonya, kalian harus lakukan sesuatu untuk kalian sendiri gitu. Jadi jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pernah menyerah dengan situasi, karena pada hakikatnya jika kita menyertakan Tuhan di dalam hidup kita, semuanya akan baik-baik saja. Saya setuju Mas. Nanti kita harus ketemu dah secara langsung. Ngomong-ngomong kapan Mas pulang ke Indonesia Mas? Kayaknya tahun depan atau tahun depan lagi. Nah Mas kan dari Bandung kan ya? Ya dari Bandung saya. Asli Sunda berarti? Alhamdulillah asli Sunda saya Mas. Bapak, mama? Asli Sunda semuanya. Alhamdulillah. Kalau Mas dari mana? Kalimantan? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Nah, jadi kalau misalkan nanti pulang itu sebenarnya saya sih banyak kegiatan Mas. Jadi nanti keliling-keliling
kota untuk memberikan distribusi kepada kaum muda. Jadi keliling-keliling kota untuk memberikan manfaat bagi orang-orang muda. Jadi saya mengumpulkan relasi dari sekarang untuk itu mempermudah jalan saya nanti gitu ke Benar. di Indonesia. Misalkan saya mau keliling Jawa Barat, memberikan edukasi sama pemahaman sama generasi-generasi muda sih. Jadi ilmu saya pengen diterapkan nanti gitu di Indonesia gitu. Mm-mm. Jadi itu pentingnya relasi bagi kita Mm-mm. sendiri. Nanti ke Kalimantan dah, saya siap untuk presentasikan Mas dah. Siap, siap, siap. Ya Mas, Ya Mas, terima kasih sebelumnya sudah mau berhadir di acara ini. Juga mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya sebenarnya. Dan terima kasih juga buat Mas, sehat selalu di sana, jaga kesehatan. Semoga puasanya lancar, berkah. Amin amin ya rabbal amin, alamin. amin, 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 amin. Dadah Mas. Ya Mas, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.